Masih pernah nengok ada orang perempuan yang nangis 7 hari 7 malam gitu, 3 hari, aduh aku nggak bisa ngelupain dia. Tapi temannya pernah ngomong, dia kan udah mutusin kamu, dia kan udah segala macam ngapain kamu gitu. Sampai dia ngomong, aduh pokoknya nggak bisa gitu. Pernah nengok kayak gitu ya? Maka katakan, nah ternyata kalau udah cara pertama follow nggak bisa, cara kedua dengan cara mengingat keburukan-keburukan yang nggak bisa, yang ketiga dengan cara meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa orang itu lebih mencintai orang tersebut? Karena di dalam hatinya kosong. Karena di dalam hatinya kosong. Orang kalau di dalam hatinya udah kosong, apa yang terjadi? Ya udah belas gitu. Allah mah nggak ada keinget. Yang keinget dia keburukannya dikasih tahu, bodo amat. Yang penting saya sayang sama dia gitu. Jadi cara move on itu yang paling inti adalah kita itu minta perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kita terkena penyakit yang namanya penyakit cinta. Kalau mindset kita yang sekarang itu ada yang beranggapan, gue nggak bisa bakal hidup sama dia. Bohong. Saya katakan sekali lagi, bohong gitu. Kita coba masuk ke cerita ya teman-teman ya. Ini agak keren sih ceritanya. Orang kalau untuk berhijrah itu kan, orang ya katakanlah orang untuk hijrah dari yang awalnya pacaran untuk keluar daripada pacaran bakal merasakan yang namanya asli daripada kenyamanan hidup dibandingkan dengan orang yang punya pasangan. Orang kalau punya pasangan, ini laki-laki contoh, dia pengen hangout gitu ya, hangout kemana-mana, pengen mabar atau segala macam gitu, langsung dibilang, udah beb jangan kemana-mana, aku mau fit call atau call sleep gitu, aku mau apa segala macam gitu, kan capek ya. Lebih baik kita yang cowok apa gitu, mau kemana-mana jangan gitu, mau kita kemana, mau ke segala macam, izinnya nggak izin sampai 3 kali. Kalau orang sendiri, kalau kita jomblo kan izinnya cuma 2 kali, bapak sama mama, intinya sama orang tua lah, sama keluarga. Kalau punya pacar mah gimana tuh? Kita izinnya sampai 3 kali atau 2 kali gitu. Kita izinnya sama ini, kita izinnya sama ini, capek pak. Nah jadi garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita itu pengen lepas daripada kayak gitu, Allah nggak bakal meninggalkan kita sendirian. Saya katakan sekali lagi, Allah nggak bakal meninggalkan kita sendirian. Pernah dengar cerita tentang Nabi Muhammad, kita senggol dikit nih cerita Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah jalan-jalan kemudian tersesat. Apa yang terjadi? Ditunjukin sama Allah. Allah kasih tunjuk di situ. Apa? Yang tadinya pengen jalan ke Madinah, kemudian lepas daripada itu, yang tadinya dari Madinah pengen ke Syam, akhirnya lupa jalan segala macam, Allah coba tunjuk. Ada cerita yang keren lagi. Orang ini saya ulangin ya, kenapa kok cerita kita kayak gini? Ini kalau orang itu garansinya dipegang sama Allah karena dia itu melepas yang namanya kemaksiatan tentang pacaran. Satu ketika, ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ini banyak dikisah-kisahkan dalam sirah, kemudian ditafsirkan oleh para penafsiran gitu. Ini ceritanya banyak banget. Satu ketika, oke, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebelum kita masuk ke cerita, mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita. Amin. Allah jadikan kita ini sebagai jomblo yang fisabilillah. Amin. Allah jadikan orang-orang yang datang ke sini dengan pasangannya cepat diputuskan. Amin. Ya Allah, amin. Orang yang datang ke sini masih dengan perasaan kepada seorang cowok, diputuskan segera ya Allah. Amin. Orang yang datang ke sini cewek gitu masih punya cowok masih punya perasaan kepada cewek, putuskan ya Allah. Kalau bisa jangan diputuskan banget gitu, dipertemukan dalam ikatan sesungguhnya, kan enak lah gitu. Nah gitu ya, amin amin Allahumma amin. Intinya kalau kita tuh dapat garansi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat pak. Itu kalau kata bahasanya Kang Hendy begitu. Jadi kalau dalam sirah itu dikatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu pernah satu ketika, ini dalam garansi Allah ya, satu ketika Nabi Musa alaihissalam itu melihat 2 orang sedang berkelahi, yaitu orang Mesir sama dengan orang Bani Israel. Kan gelut di situ, tonjok-tonjokan atau sampai segala macam. Akhirnya di situ Nabi Musa ngerelaikan gitu, dia dipisahin sampai didorong gitu kan, gara-gara orang Mesir ini terlalu zalim, orang Mesir ini terlalu arogan, orang Mesir ini terlalu kasar gitu, didorong sama Nabi Musa gitu, sampai Nabi Musa membunuh orang Abyasi ini, orang Mesir ini, orang Kipti ini. Oh saking kuatnya Nabi Musa gitu kan, kamu apaan sih didorong sama Nabi Musa, mati gitu. Nabi Musa kan kuat gitu, nggak sengaja gitu. Intinya
intinya pengen ngerelaikan. Udah jangan gitu. Kalau kita makan pakai dua tangan jangan. Nah cuman kalau Nabi Musa mah langsung didorong pakai dua tangan. Ini kamu kenapa arogan, apa-apaan sih gitu. Langsung jatuh, langsung tiba-tiba mati. Itu Nabi Musa kuat banget. Atas setelah itu apa? Ya Allah. Atas setelah itu apa? Nabi Musa kan ini takut ya. Takut. Setelah itu Nabi Musa berjalan. Ini bukan cerita serem. Setelah itu Nabi Musa berjalan karena ingin menghindari tadi, karena dia telah membunuh tadi. Intinya dia bukan dikatakan itu kenapa kamu membunuh? Bukan, ya Allah, ini mah gara-gara setan gitu. Jadi kita kalau lagi salah boleh salahkan itu kepada setan gitu. Ini kenapa kamu kayak gini? Ini masalah setan gitu, bukan salah saya mah gak sengaja, saya pengen ngerelaikan. Cuma setan mengadu dombakan mereka, saya coba ngerelaikan, saya dorong jatuh meninggal gitu. Itu Nabi Musa ngerasa salah. Karena setelah itu apa? Nabi Musa pergi gitu kan. Nabi Musa pergi jalan. Akhirnya apa? Setelah itu Nabi Musa mah nggak tahu jalannya kemana. Pokoknya nggak tahu deh, mau entah itu ke Bogor, entah itu kemana. Pokoknya Nabi Musa mengatakan, ya Allah tunjukkanlah kepada ya Allah tunjukkanlah kepada setiap langkah ini kepada kebaikan. Jadi kalau kita jalan-jalan kan udah destinasi ya. Saya setelah ini jalan-jalan bakal ke Medan. Saya setelah ini jalan-jalan bakal ke Aceh. Saya setelah ini bakal jalan-jalan kemana dan kemana gitu. Setelah itu apa? Kata Nabi Musa, ya Allah saya nggak punya tujuan, tapi tunjukkanlah kepada setiap langkahku ini kepada jalan yang Engkau berkahi. Lihat kutipan kalau kita itu dalam genggaman Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Jalan ke Nabi Musa. Setelah jalan, akhirnya apa yang terjadi? Di situ Nabi Musa ketemu dengan dua perempuan. Akhirnya Nabi Musa jalan-jalan itu ketemu dengan jodohnya, Pak. Nabi Musa ketemu dengan jodohnya. Setelah ketemu itu akhirnya apa? Kelihatan di situ dua perempuan. Dikatakan sama Nabi Musa alaihissalam. Ini asik banget sama Nabi Musa. Khotbukuma. Apa yang saya bantu? Beda ya. Kalau Nabi Musa mau mengatakan, "Tapi teman-teman jangan terlalu fokus dengan peserta. Nah, kita fokus dengan cerita kita." Kata Nabi Musa, "Ma khotbukuma." Ada yang saya bisa bantu? Nah, kita kalau modus Nabi Musa mah beda sama kayak kita. Modus kita yang sekarang mah kayak kenal kita, mereka pernah lihat gitu. Kata perempuannya siapa gitu. Pokoknya saya pernah lihat di mimpi, paksa gitu. Kalau Nabi Musa mengatakan, "Ma khotbukuma." Apa yang bisa saya bantu? Setelah itu apa? Nabi Musa kata perempuan ini, iya tadi saya tuh lagi ngantri, tapi kita kan nggak boleh ngantri di belakang laki-laki gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah deh, saya mau bantu, kata Nabi Musa. Untuk apa? Ngasih minum ternak gitu, ternak abdi saya. Ya udah saya mau bantu gitu, kata Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa apa yang terjadi? Setelah antrian selesai, Nabi Musa itu bolak-balik untuk memberi makan itu ratusan ekor unta. Bayangin lah. Unta itu minumnya banyak. Unta itu bukan kayak kita minum sekali aqua selesai gitu ya. Unta itu udah minum, di punggungnya diisi lagi gitu. Jadi banyak gitu ya. Nabi Musa bolak-balik 100-100 kali sampai apa? Yang tadinya Nabi Musa nggak pengen ngeliatin ototnya yang apa sih? Kotak-kotak tuh namanya? Apa namanya? Iya, six pack. Nah itu kan Nabi Musa IBS gitu. Nabi Musa nggak pengen ngelihatin six packnya gitu, tapi gara-gara bolak-balik kan ini ya kelihatan. Akhirnya apa? Nabi Musa itu nggak sengaja gitu. Nabi Musa itu low profile guys. Nabi Musa itu orangnya nggak mau nunjukin tentang bagusnya badan dia gitu. Nabi Musa mah pakai pakaiannya biasa gitu, lagi pakai pakaian jubah warna merah kayak gini. Wah, kalau saya sama kayak Nabi Musa tuh hampir sama. Ternyata Nabi Musa nggak aduh ini Madian nih gerah nih, saya mau buka baju. Nabi Musa nggak kayak gitu, tapi Nabi Musa nggak sengaja. Akhirnya apa? Setelah selesai minum gitu kan, Nabi Musa selesai minum, akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu perempuan memberikan minum kepada makan tadi, perempuan tadi pulang ke rumahnya, kemudian dia cerita ke abinya gitu. Abi gitu, tadi saya ketemu pemuda, tadi pemuda ini ngebantu saya. Oh iya, kata abinya, iya abi gitu. Akhirnya ya udah tuh sob, suruh kesini, kita kasih jamuan karena udah ngebantu kita gitu. Kata bapak siapa ini, si perempuan ini. Kemudian Nabi Musa nyandar kan di pohon kurma, duduk gitu, tiduran sambil mengatakan, ya Allah saya lapar. Ya Allah saya lapar, Engkau sesungguhnya maha penyayang, Engkau sesungguhnya maha pemelihara, maka tolonglah aku. Bayangin, pernah nggak lagi dalam keadaan di kota orang, nggak punya
duit, nggak punya makan, nggak tahu rumah nasi padang di mana. Kemudian dia berbicara, kemudian dia berkata, ya Allah saya lapar, minta tolong gitu. Akhirnya apa di situ? Akhirnya kata Nabi, kata perempuan ini, kata Abi tadi, ya udah sok tuh suruh kesini kasih minum gitu, kita buat marjan atau segala macam gitu kan. Akhirnya apa? Perempuan ini datang lagi ke sana melihat Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam itu di bawah pohon kurma sambil sandaran haus gitu kan. Sambil jalannya itu tamshi alas tihya. Nah, ini kalau perempuan itu pengen dipandang cantik bukan masalah kamu sering make up, tapi kamu itu punya rasa malu yang luar biasa. Jalannya gimana? Tamshi alas tihya. Ini diceritakan dalam surah Furqan ya. Itu perempuannya ini mau datangin kepada Nabi Yusuf, maju-maju, mundur lagi, gitu. Maju lagi, mundur lagi. Maju lagi 2 langkah, mundur lagi, nggak pakai cantik gitu. Kalau kita mah sekarang pengen ke, tapi ada ya kebanyakan perempuan sekarang mah kita lagi Atuna lagi pengen tolong beliin minyak ke pasar gitu. Tolong beliin minyak ke warung Pak ini, tapi di sana banyak laki-laki yang nongkrong gitu, langsung putar arah gitu. Alhamdulillah masih ada yang kayak gitu, tapi kebanyakan di antara kita kan langsung udahlah terabas aja, gue langsung rambutnya dikibasin gitu, kalau enggak langsung pakai kerudung di gitu yang ditiupin. Ya, tapi ini perempuan ini balik ke cerita. Jadi perempuan ini langsung kayak tamshi alas tihya, jalannya tuh malu-malu gitu. Ya udah maju, udah bismillah gitu. Akhirnya datang sambil nunduk-nunduk malu kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, akhi gitu kan, sambil malu-malu, gimana sih skena, akhi gitu dipanggil Abi, gimana sih manggilnya, bukan mas, abang gitu. Abang dipanggil Abi ke rumah. Oh iya gitu, ngapain gitu, hayu gitu. Dikasih, mau ditawarin marjan, mau minum gitu. Oh yaudah hayu gitu. Kata Nabi Musa, ayo gitu kan. Setelah itu apa ya, datanglah sampai ke rumah perempuan ini. Sampai ke perempuan ini ternyata bapaknya itu ngobrol segala macam. Biasalah anak perempuan ngobrol sama laki-laki ganteng, cakep, kuat gitu ya, kayak datang jangan saya lah, nanti di mana istri saya. Datang laki-laki cakep ganteng gitu. Akhirnya kan ngedengerin tuh dari balik-balik pintu gitu, ini apa yang diobrolin siapa itu, salting lagi gitu. Akhirnya apa terjadi? Setelah itu bapaknya masuk ke dalam kamar gitu. Waktu masuk ke dalam kamar, akhirnya perempuan ini mengatakan, Abi, ya udah deh kerjain laki-laki itu di rumah kita, jadi karena dia pembantu kan kita nggak pernah punya pembantu untuk kasih minum pakan gitu. Nah bapaknya nggak gitu kan, ini jangan-jangan anak gue punya perasaan nih gitu. Ini anak gue punya perasaan nih, gimana nih gitu. Karena kenapa bapaknya bisa nggak? Karena anaknya ini nggak pernah komentarin foto fit cowok gitu. Kenapa kok sekarang bapak-bapak banyak yang nggak peka sama anaknya ya? Sekarang mah gimana ya, di foto satu ini dia langsung komen, semesta ini yang aku maksud. Di foto sebelah lagi, di FB satu lagi ada cowok ganteng, langsung dia bilang, Tuhan yang kayak gini loh yang aku maksud gitu. Terus di FB satu lagi ada lagi yang bilang, dia orang yang sama gitu. Udah deh kayak gini aja, aku mau ikhlas gitu kan. Banyak ya kalau di TikTok atau kalau di Instagram gitu. Masanya cowok cakep pasti komentarnya gitu. Semesta ini yang aku maksud, aduh ini semesta aku udah ini aja deh gitu. Padahal 3 kolom komentar dia nggak komen yang sama gitu. Ya wajar kalau bapak-bapak nggak tahu kalau anaknya peka gitu. Karena di sini apa yang dikatakan sama abinya langsung gini, oh anak gue nyaman nih, anak gue sayang nih. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah deh kamu nikah aja sama Musa gitu. Aduh jangan Abi gitu. Kata perempuan ini, aduh jangan Abi, nggak enak gitu. Karena apa ya, jarang-jarang ini perempuan ini kalau komentarin laki-laki gitu. Kalau dicari list kontak di WhatsApp-nya juga ya isinya cuman bapak. Ya udah bapaknya aja gitu, bapak, mama, udah gitu. Dan laki-laki kayak siapa namanya, inisial R, inisial F, inisial fuckboy ini apa lagi nih, inisial A, iyalah Jung Agam gitu, inisial D, Diki, buaya lah, inisial U gitu. Akhirnya apa, aduh Abi jangan dong gitu, kata perempuan ini kan. Setelah itu apa, enggak apa-apa gitu. Ya udah deh Abi gitu. Sambil ngeluk malu gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi di sini? Ya udah, akhirnya kata Nabi Musa cerita. Ya udah, kata Nabi Musa oke gitu. Kalau orang tetap dalam garansi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nggak pernah menjadikan kita alam jadi kayak timang. Kalau kita pengen lepas dari seseorang, kita takut gue nggak bakal bisa hidup tanpa dia. Karena kita tuh kadang-kadang lupa ada Allah sama kita gitu ya. Kita hanya masih fokus komentar semesta ini yang aku maksud.
dengan izin mama papa segala macam gitu. Sedangkan kita lupa bahwasanya setiap jodoh itu ya Allah yang megang gitu. Kita jalan-jalan kayak Nabi Musa tiba-tiba ketemu dengan perempuan yang baik. Ini contoh pertama, itu cerita tentang pertama, tentang alam yajidika yatiman fa'awa. Ya kalau teman-teman sekarang buka surah Yusuf, surah Ad-Duha. Oh ya dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-Qasas atau surah Furqan, ya Allah lupa banget saya. Dalam surah Duha ini teman-teman boleh dibuka halaman ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Ini relate banget sama kita yang sekarang main TikTok. Ini relate banget sama kita yang sekarang masih kolom komentar, bukan kita, kalian yang perempuan. Di sini mah nggak ada insya Allah ya, tapi perempuan-perempuan yang di sana lah. Tapi yang di sana pergi ke sini. Yang ini relate banget sama perempuan-perempuan yang masih mengatakan aku nggak bisa hidup tanpa dia gitu, aku nggak bisa, mama papa aku maunya kayak gini gitu. Kita buka dalam surah Duha ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maaf nggak main TikTok ya, tapi kita mainnya jokes dan Instagram. Udah dapat? Ini kan Allah itu ini keren ya. Setiap perkataannya itu Allah coba keren di sini. Alam yajidika yatimang fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Jadi ini tuh ayatnya tuh pasang-pasangan, Pak. Ayatnya itu pasang-pasangan. Kalau lagi ada pegang Al-Qur'an, itu pasangkan ayat 6 dengan ayat ke-8. Ayat ke-9 ya. Ayat ke-6 itu nyambungnya ke ayat 9 yang alam ya jadi yatimang fa'awa, berarti sambungannya ke fa'amal yatima fala takhar. Ayat ke-7 itu nyambungnya ke ayat ke-10 yang awawa jadaka dhalang fahada, itu nyambungnya ke wa amma bi ni'matika wa amma sa'ila fala tanha. Yang terakhir wa wajadaka ailan fa'agna, itu nyambungnya ke ayat ke-11 wa amma bi ni'matika rabbika fahadis, nyambung. Oke, kita baca ke artinya. Ini teman-teman banyak yang nggak megang Quran nih. Dapat ya? Intinya ini kayak puzzle matematika. Itu apa sih pelajaran matematika itu yang suruh nyambungin? Aduh ya Allah lupa saya. Diagram ya. Bukan X dan Y, bukan matrix apa? Semua. Relasi dan fungsi. Itu. Ini mah sotoy banget nih orang-orang yang sesuatu pinter matematika gini nih. Pada ngawur relasi dan fungsi. Saya tuh pinter guys matematika, cuman bodoh. Gara-gara ketemu X dan Y. Semua itu berubah ketika ketemu X dan Y. Saya dulu tuh pinter, juara 1 icon matematika. Saya tuh di SD. Akhirnya jadi bodoh, ketemu X dan Y. Semua itu merubah saya. Bodoh amat dah akhirnya. Ayat ke-6 nyambung ke ayat ke-8. Ayat ke-6 nyambung ke ayat 9, ayat ke-7 nyambung ke ayat 10, ayat ke-8 nyambung ke ayat 11. Nah, ini kan tentang alam yajidka yatimang fa'awa fa'ammal yatima fala takhar. Ayat ke-6 Allah mengatakan, bukankah dia mendapatimu sebagai anak yang yatim, kemudian dia melindungimu? Langsung Allah jawab di sini, maka jangan pernah menghardik anak yatim di ayat 10-nya. Fa'ammal yatima fala takhar. Jadi kalau kita paham konsep daripada kesendirian itu, saya ulangi sekali lagi. Kesendirian itu dalam bahasa Al-Quran bukan al-jumblu, bukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan sendiri, Allah katakan di sini dengan kalimat yatim. Jadi kalau kamu sekarang yang dalam keadaannya sendiri, berarti sama aja dengan yang kata Allah di situ, namanya adalah yatim. Ini mah bukan saya, ini mah bahasa yang ada di sini, yatim. Tapi hebatnya kalau yatim itu apa? Fa'amal yatima fala takhar. Kalian itu jangan pernah menghardik sekali-kali anak yatim gitu. Jangan pernah kalian itu menghardik anak yatim. Anak yatim itu apa? Tetap dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau kata Allah sampai kalau kata Rasulullah kan, saya dengan orang yang mencintai anak yatim adalah seperti dua jari ini. Jadi sebelah dan sebelah. Jadi kalau kita
analoginya kalau kita itu sayang banget sama anak yatim. Kok bisa naik Bang Radika? Ini nge-hack banget nih. Aduh. Lah, kok? Nggak tahu lah saya. Lanjut ya. Lagi asik nih. Nah, jadi kenapa kok kita sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan jangan pernah menghardik anak yatim? Kalau bahasa kita yang sekarang modern mah, jangan pernah kalian itu menghina orang-orang yang jomblo. Jomblo itu bukan kutukan, men. Jomblo itu adalah kita tuh mempersiapkan, karena kita tuh nggak hanya mencari kerikil-kerikil di pinggir jalan, akan tetapi kita itu mencari mutiara yang dasar lautan. Susah untuk mencari dan membutuhkan waktu yang lama. Asik. Ini kalau bahasa kita jomblo itu jangan pernah menghardik orang-orang yang jomblo. Kalau di sini artinya jangan pernah menghardik atau berbuat sewenang-wenang kepada orang yang yatim. Gitu. Jadi apa? Alam yajidka yatimang fa'awa. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan, aku dengan orang yang mencintai anak yatim, atau kalau bahasa kita kultur anak muda sekarang mah, aku dengan orang yang gak pernah menghina orang-orang yang jomblo adalah seperti ini gitu. Seperti dua ini. Akhirnya apa teh? Jangan pernah membuli orang yang jomblo. Maaf ya guys, saya kan bukan ngebully ya. Itu maksudnya kalau saya mah memotivasi. Saya mah bukan ngebully selama ini. Intinya memotivasi kalau saya. Kok jadi saya yang ini? Sampai mana? Sampai mana? Aduh. Pokoknya gitu, saya mah bukan ini, saya mah bukan ngebully. Nah, kata Rasulullah, balik lagi, kata Rasulullah, aku dengan anak yatim itu seperti ini. Jadi kalau kita bisa mengasihi anak yatim, kita bisa mencintai anak yatim, kita itu bakal dibuat rumah, atau kita tuh bakal dibuat apartemen itu dekat rumah sama Rasulullah. Jadi komplek kita tuh dekat dengan komplek Rasulullah. Kebayang nggak? Kita punya klaster, di klaster itu ya sederetan dengan rumah Rasulullah gitu. Jadi kalau kita jogging pagi di klaster gitu, ketemu di situ ada Rasulullah nih, lagi nyiram bunga, kan kita kalau di surga mah gitu ya. Kan kita bisa kayak gitu. Kalau di klaster dengan orang yang paling keren gitu, pasti kita berharap. Kita kalau di dalam klaster yang sama, katakanlah dengan Pak Jokowi, kan udah senang banget dengan Ustadz Adi Hidayat gitu. Dengan Ustadz Adi Hidayat, kita lagi di jogging pagi, assalamualaikum Ustadz. Ustadz Adi Hidayat lagi nyiram tanaman, kita udah seneng banget gitu kan. Apalagi dengan kalau kita tuh klasternya dengan Rasulullah gitu, ketemu Rasulullah, ini ya Rasulullah gitu, tiap pagi kita ketemu gitu. Tentunya kita pengen gitu kan, kalau kita dalam keadaan klaster itu dekat dengan Rasulullah. Syaratnya apa? Jangan pernah menghardik anak yatim, jangan pernah menghina jomblo, karena jomblo itu bukan kutukan, men. Karena jomblo itu adalah juang dia dalam jihad untuk tidak melakukan yang namanya pacaran, karena dia tidak menginginkan kerikil-kerikil di pinggir jalan, akan tetapi dia itu menginginkan mutiara di dasar lautan. Asik. Jomblo itu istimewa, men. Kali ini saya nggak mau menghina jomblo, karena saya takut di sini menghardik. Intinya gitu ya, kita senang banget. Sampai-sampai kalau kita bisa senang sama anak yatim, ada satu cerita. Ini cerita tentang Abu Lubabah. Ini cerita didapati dari Abu Lubabah. Satu ketika Abu Lubabah itu punya satu pohon kurma, Bang. Abu Lubabah itu punya, saya ulang sekali lagi, kali ini doang, enggak, kalian dan seterusnya. Abu Lubabah, siapa namanya? Biar ingat ya, kalau kita bilang cerita sirah itu harus sebut namanya biar ingat ceritanya, biar keinget nama-namanya gitu. Namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini satu ketika hidup di zaman Rasulullah, dia punya satu pohon kurma, yang mana kurma itu bersebelah atau berdekatan dengan rumah anak yatim, Pak. Akhirnya setelah itu apa? Kan kadang-kadang kalau ada pohon, buahnya matang jatuh gitu ya. Abu Lubabah ini fakir, Abu Lubabah ini pelitnya luar biasa. Abu Lubabah ini nggak mau kurma ini dimakan oleh siapapun kecuali punya dia gitu. Setelah itu apa? Sampai Abu Lubabah itu ketika buah kurmanya jatuh, diambil sama anak yatim ini, Abu Lubabah itu langsung lari, kemudian langsung membuka mulut anak yatim ini, kemudian dia ngambil gitu dari dalam mulut anak yatim ini. Sampai dikatakan ini bukan punya kamu, nggak boleh dimakan, ini punya aku. Wah, pelit banget gitu kan. Jadi pelitnya itu pelit, medit,
kalau bahasa Melayu itu kedekut tuh. Saya ini tahu ya kedekut gitu. Insya Allah tuh koret bet gitu. Akhirnya apa? Cerita itu didengar oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah di situ coba negosiasi sama Abu Lubabah. Dikatakan di situ, "Hai Abu Lubabah, kemari." Kata Rasulullah, "Mau nggak kalau aku tawarin kamu kebun kurmanya ini luar biasa gede banget sampai kalau kamu keluar dari sampai kalau kamu mau keluar dari rindangnya pohon kurma ini, atau maksudnya itu kalau kamu pengen keluar dari pelepah kurma ini sampai membutuhkan waktu 100 tahun perjalanan." Mau nggak tuh? Jadi sampai kalau kamu mau buah kurma satu pohonnya doang itu seperti kamu keluar daripada pelepah, kan pelepah kurma gini ya, kamu sampai harus berjalan 100 tahun. Jadi kamu sampai dikatakan di situ, "Kamu mau kayak gitu?" "Oh mau ya Rasulullah," gitu kata Abu Lubabah. "Saya mau dong kalau kayak gitu." "Nah, kalau kamu mau kayak gitu, saya bakal jaminin itu, tapi kamu kasih pohon kurma itu ke anak yatim, mau nggak?" Kata Rasulullah gitu. Akhirnya kata Abu Lubabah, "Apa? Ya Rasulullah, saya teh bukan apa gitu gimana ya, kan ngeles ya, saya teh bukan gimana tuh, cuman di itu ada banyak kenangan, ada ukiran istri saya gitu lah, ada bekas anak saya dulu pernah nanam gitu, saya sayang gitu, bukan gimana, saya nggak mau kasih gitu." Kan Rasulullah mah orangnya nggak mau ini ya, kan Rasulullah mah orangnya nggak mau maksa gitu. Ya udah deh kalau nggak mau mah gitu, Rasulullah tinggalin gitu. Akhirnya apa? Rasulullah jalan, akhirnya datang sahabat gitu sambil lari gitu kan, datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Kenapa gitu?" Kata Rasulullah gitu. Akhirnya dikatakan, "Tadi kan aku nguping ya, Rasulullah bakal nawarin ada satu pohon kurma gede banget nanti di surga. Boleh nggak tawarin ke aku aja?" "Boleh dong, boleh," kata Rasulullah. "Kalau kamu mau ya silakan," gitu. Ya udah akhirnya, "Bener ya Rasulullah?" "Iya." "Rasul tunggu sini," kata namanya itu Abu Dardah. Siapa namanya? Yang satu tadi yang pelit namanya Abu Lubabah, yang satu ini namanya Abu Dardah. Akhirnya Abu Dardah tadi pergi ke Abu Lubabah, Abu Dardah ya. Abu Dardah tadi pergi ke Abu Lubabah sambil mengatakan, "Bro, kamu kenal aku?" "Oh kenal Abu Dardah," kata Abu Lubabah. "Mau nggak? Kamu akhirnya Abu Dardah mengatakan, "Kamu tahu kebun kurma aku yang di Madinah?" "Tahu dong, siapa yang nggak tahu juragan kurma sekota Madinah gitu, Abu Dardah gitu." Kan dikatakan, jadi Abu Dardah itu punya kebunnya gede banget. Abu Dardah itu punya kebunnya luas banget. Akhirnya dikatakan sama Abu Dardah kepada Abu Lubabah, "Mau nggak? Kalau mau, aku mau dong tukeran sama satu pohon kurma punya kamu itu gitu." "Ah, malas lah kamu, bercandanya nggak lucu," kata Abu Lubabah gitu kan ini ya, bercanda takutnya bercanda gitu kata Abu Lubabah. Karena enggak, kata Abu Darda, "Saya serius ini, itu pohon kurma, kebun kurma aku yang di Madinah yang paling besar se-Madinah gitu." Kalau kata Bang Diki sambil sombong-sombong dikit, "Itu kebun kurma punya aku di Madinah tuh, ambil aja gitu, asal tuker sama satu pohon itu buat aku gitu." Akhirnya apa? Ya udah deh gitu kata Abu Lubabah gitu. Serius. Akhirnya buat kesepakatan segala macam. Akhirnya apa? "Ya Rasulullah, saya udah datang lagi Abu Darda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku udah nukerin ini seluruh kebun kurma aku kepada Abu Lubabah gitu." "Serius?" kata Rasulullah. "Iya serius Rasulullah." Maka berikanlah kepada anak yatim itu pohon kurma itu. Akhirnya dikatakan sama anak yatim tadi, "Ini pohon kurma buat kalian, silahkan kalian ambil, silahkan kalian nikmati," gitu. Akhirnya apa? Abu Darda pulang kan ke kampung, ke kota Madinah, ke kebun-kebunnya. Kan istrinya lagi nyapu kebun gitu. Kan kebunnya itu intinya dalam satu kebun itu Abu Darda itu dikatakan dalam sirah punya 600 pohon kurma. Dalam satu kebun punya 600 kurma. Dalam satu tandan itu, tahu tandan nggak sih? Dalam satu kayak tandan pisang itu ada sampai 100 kiloan gitu. Misalnya sampai makmur banget. Akhirnya apa? Dikatakan sama Abu Darda kepada istrinya, "Wah istriku, ini kebun bukan punya kita lagi gitu." "Oh serius?" kata istrinya gitu. "Kok bisa, kamu udah jual?" "Iya aku udah jual," gitu. Akhirnya apa? Jualnya ke siapa? Bukan ke Abu Lubabah jawabannya, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau istri soleha. Coba saya kalau punya kebun besar gitu, ngomong ke istri saya, "Beb, ini kebun bukan punya saya lagi, bukan punya kita lagi, udah dijual," udah gitu. Masih bakal kena apa tuh? Kena usir gitu, kena tidur dari luar rumah, kena semprot habis itu.
Akhirnya apa? Kata 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 istri, "Ya udah ya udah ya udah," gitu. Alhamdulillah kita diceritakan tuh kita bakal dapat jaminan kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Ya udah alhamdulillah 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 gitu. Kenapa? Inilah butuh bagi kita laki-laki mendapatkan istri yang salehah, istri yang bukan hanya mengejar dunia dan emas-emas segala macam, tapi tentang akhirat juga. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu tentang pelajaran anak yatim, Pak. Jadi jangan pernah menghina yatim. Maksudnya itu jangan pernah menghina orang yang dalam keadaan sendiri gitu. Karena Rasulullah juga orang dulu itu Rasulullah itu jomblo gitu ya awalnya. Rasulullah juga aslinya dulu adalah orang anak-anak yang yatim gitu. Makanya Rasulullah sayang banget kepada anak-anak yang yatim. Lanjut ke yang kedua, wa wajadaka dhalan fahada, yang ayat ke-7 itu nyambungnya ke ayat 10. Wa ammasa ila fala tanhar. By the way teman-teman, saya tanya dulu dari tadi ini nyambung gak sih saya jelasin begini, padahal udah saya gunakan bahasa semudah biar teman-teman tahu analogi semudah, nyambung ya? Saya takutnya nanti nggak nyambung kemudian tiba-tiba pusing lagi. Oke, baik. Kita lanjut ke yang kedua, ini tentang ayat ke-7, wa wajadaka dhalan fahada wa ammasa ila fala tanhar. Dan kalau ada orang yang wa wajadaka dan di ayat ke-7 Allah mengatakan dan dia mendapatimu bingung gitu. Jadi orang yang bingung terhadap apapun itu fahada, lalu dia memberikan petunjuk. Dijawab di sini, maka kalian jangan pernah wa ammasa ila fala tanhar. Wa ammasa ila itu jangan pernah kalian menghardik atau orang-orang yang sering meminta-minta. Nah, jadi dikatakan di sini kalau dolang itu, jadi kalau ada orang yang kamu dapati orang-orang yang bingung gitu. Nah, kalau dalam tafsiran ya teman-teman ya, dalam tafsiran ayat 10 itu sa'il wa ammasa ila itu bukan hanya meminta-minta, akan tetapi orang yang meminta petunjuk perjalanan. Pernah nggak lagi nongkrong depan rumah ada yang ibu-ibu nanya, ibu jalan ke ini di mana? Oh itu lurus belok kanan gitu belok kiri. Pernah kayak gitu ya? Nah nanya alamat gitu, intinya nanya alamat gitu. Kalau kita ngasih alamat yang benar itu mah insya Allah. Tapi kalau kita ngasih alamat palsu, nyampainya ke rumah Ayu Ting Ting. Ya salah bukan bapak-bapak. Wa wajadaka dhalan fahada. Kemudian kalau kita ketemu orang-orang yang minta-minta, jangan pernah menghardik. Kalau kita ketemu dengan orang yang tanya alamat, kita kasih alamat yang sesuai. Intinya di sini wa wajadaka dhalan itu dalam keadaan bingung. Kemudian di sini Allah jadikan petunjuk. Jadi kalau kita kadang-kadang kan diputusin, kadang-kadang langsung kita bingung mau ngapain segala macam gitu. Karena kita nggak punya Allah mah begitu gitu. Jadi kita bingung. Hardik itu apa? Hardik itu apa ya guys? Hardik itu bully gitu, mencela, menghina. Lanjut ya. Jadi kalau kita pernah ketemu sama orang-orang yang bingung, orang-orang yang nggak tahu mau kemana gitu, setelah putus nggak tahu mau ngapain lagi, kita kasih nasihat, kita kasih segala macam agar dia itu tahu gitu, agar dia itu mendapatkan petunjuk. Maka kita nggak pernah jadi orang yang hardik mereka. Di sini maka dikatakan orang-orang yang kayak gini itu sepertinya akan mendapatkan banyak kemudahan dalam menjalani ketika hidup di padang mahsyar. Insyaallah ini tafsirannya keren banget ya teman-teman ya. Kalau orang itu udahlah sering ngasih nasihat, kalau orang sering ngasih petunjuk ketika ada orang kebingungan, ketika ada orang yang nanya alamat, kita kasih alamat yang sesuai gitu. Orang-orang yang model kayak gini itu dikatakan dalam penafsiran, maka dia itu bakal mendapatkan kemudahan dalam menjalani yang namanya padang mahsyar, Pak. Padang mahsyar itu dikatakan apa sih? Padang mahsyar itu kalau dalam tafsiran ada yang mengatakan di negeri-negeri Palestina. Apa sih? Beranjak dari dikutip dalam ayat aqrabu min indillah. Jadi aqrabu min indillah itu dekat banget sama sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian-bagian daripada padang mahsyar itu ada di kota Palestina. Jadi bayangin kita meninggal di mana? Nih kita meninggal di Indonesia gitu. Kita meninggal di Indonesia kan, sekarang kita meninggal di Bandung, kita meninggal di segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah deh. Oke,
Jangan fokus ke 500 teman-teman, karena 500 itu hanya bonus. Tapi yang intinya daging dapat ya, dagingnya di sini. Kita lanjut lagi di sini. Kita lanjut dagingnya, mau lanjut dagingnya. Kita ini sayang banget dagingnya nih. Kan kita meninggal di Indonesia nih, untuk melakukan perjalanan jauh itu kan susah tuh. Kita kadang-kadang jalan mau ke kota Palestina untuk melakukan padang mahsyar. Kan padang mahsyar itu jauh Pak, padang mahsyar itu capek gitu. Kita capek dan susah kalau kita nggak tanya-tanya gitu. Kita bangkit di Bogor contohnya gitu, kita bangkit di Surabaya, kita bangkit di Medan gitu. Bangkit kemudian kita jalannya ke arah mana? Jalannya ke arah kota Palestina. Kita jalan gitu, tanya-tanya kepada siapa-siapa, nggak ada yang ngasih tahu jawaban. Tapi kalau kita orangnya tuh humble, orangnya tuh ketika ada orang yang bawa jadakan tolang, ada orang yang bingung, kita kasih petunjuk, kita tanya kepada malaikat nanti, jalan ke arah Palestina mana itu padang mahsyar, oh raksana gitu. Jadi kita bakal mendapatkan kenyamanan ketika kita dalam keadaan mahsyar gitu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga di sini dikatakan adalah yang tentang ayat bahwa jadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai orang fakir miskin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ayat ke-11-nya langsung nyambung ke situ. Maka terhadap nikmat Allah kamu itu menceritakan kemudian bersyukur di situ. Jadi kalau kita paham ternyata kadang-kadang kalau kita diputusin kan gitu, oh jajan saya berkurang dong gitu. Cowok yang itu kan jajanin aku terus gitu. Jajanin apa? Cadbury. Jajaninnya apa? Itu McDonald. Jajaninnya apa? Itu makanan-makanan western, saya mah nggak tahu gitu. Tapi kalau udah putus kan nggak jajan lagi saya gitu. Akhirnya dia merasa fakir gitu, dia merasa miskin. Padahal cuman Silver Queen, Starbucks, padahal mah aslinya enakan Batagor ya. Padahal enakan nongkrong-nongkrong di bawah hujan sambil makan seblak, itu mah enak banget itu. Kan dikatakan di sini nggak apa-apa kalau kita tetap dalam jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kita tuh ada Allah. Allah nggak bakal ngebiarin kita dalam keadaan fakir miskin. Nggak bakal. Kita dalam keadaan fakir miskin. Banyak ya yang ilmunya berawal dari perjalanan Nabi Musa yang ketika setelah itu katakanlah habis diputusin sama orang, habis dikecewakan, habis melakukan kesalahan, jalan-jalan ketemu sama bakal jadi istrinya gitu. Jadi kita jalan-jalan Allah tuh nggak bakal ngejadikan kita dalam keadaan sendiri, nggak bakal. Sebagaimana Allah menjadikan saya jalan-jalan kemudian dapat keluarga angkat di Cawang. Sebagaimana Allah tuh menyelamatkan saya tadi dalam keadaan sendiri, akhirnya apa? Jalan sampai ke kota Bogor gitu. Akhirnya Allah menyelamatkan saya dari kota jadi selamatkan di kota Bogor. Karena saya kan perantau ya. Saya perantau, kemudian mungkin saya kali ini bakal mengatakan bahwasanya perjalanan saya bakal ditutup dengan indahnya kota Bogor. Yalah, karena saya sudah menikah gitu. Udah dapat keluarga di sini, keluarganya bukan main-main lagi di sini, keluarganya dapat banget gitu. Skenario Allah itu indah banget. Jadi jangan pernah kita itu kadang-kadang ya saya nggak mau lah gitu. Kita tuh tetap dalam garansi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlepas daripada itu semua, kita menggunakan minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, insya Allah. Gitu poinnya teman-teman. Daging banget nggak tuh sekarang? Karena saya lagi mood gitu. Lagi enak moodnya karena ya teman-teman. Bismillah kita jadi ipar kamu. Mudian banget ternyata jadi laki-laki. Mudian itu nggak memandang laki-laki. Mudian itu tentang rasa. Pengen tanya tentang mazhab. jadi gini teman-teman, kalau mau dakwah gitu, paling enak itu dakwah tentang sirah Pak. Sirah itu nggak ada perdebatan di dalamnya. Tapi kalau kita pengen dakwah apa? Fikih, dakwahnya apa? Mazhab gitu. Pasti bakal banyak pertentangan yang bakal kita dapat. Pasti. Tapi kalau kita cerita pasti bakal mendapatkan banyak kesamaan. Kita cerita tentang Nabi Yusuf. Kita ceritanya tentang, oh iya doang, perempuan yang menggoda Nabi Yusuf kan Zulaikha. Nggak akan ada yang menggoda Nabi Yusuf itu. Ada yang mengatakan nggak, namanya Siti Ruqayyah tahu gitu. Nggak ada. Tapi pokoknya enak banget kalau kita tuh cerita tentang
tentang siro. Tapi saya akhirnya jadi ini ya, jadi guidance juga ya, karena saya sering menyampaikan kajian-kajian offline di anak-anak SMP SMA gitu. Jadi ya udah kita mah bisa sama cerita-cerita gitu. Udahlah bikin candu, udahlah nggak bikin tidur. Apalagi anak-anak di usia kita itu kalau dicekokin sama hadis itu ngantuk pak. Jadi kalau yang di bawah ini ya senang banget itu. Gitu. Tapi kalau mau nanya mazhab-mazhab atau mau tanya tentang fikih, muamalah segala macam, itu enaknya japri. Itu enaknya bisa kita sekalian diskusi. Tapi kalau lagi di ruang ramai kayak gini, itu susah pak. Gitu. Oh ya, by the way, kita nggak nyampe ke sesi Q&A. Apa mau masuk sambil Q&A? Tapi waktunya udah habis dan saya lapar. Tapi ceritanya panjang gitu, ceritanya masih berlanjut gitu. Apa kita lanjut ke next kedua, keberapa dan keberapa gitu. Tapi saya lapar teman-teman. Ya makasih, ke part 2 aja sih. Oh udah kayak TikTok Indonesia. Tapi beneran nggak tahu Tomyum, nggak tahu. Bikin telur mata sapi tan. Saya mau nanya dong, telur mata sapi itu kan minyaknya mesti banyak ya. Kalau telur dadar itu baru minyaknya oles gitu, setahu saya mah. Kalau ada yang bilang minyaknya harus sedikit, kalian beda mazhab dengan saya. Kita tuh mazhab yang menganut bahwasanya bubur itu diaduk, kemudian minyak mata sapi, telur mata sapi itu minyaknya harus banyak. Kok masih ada yang nyalahin saya sih? Kok Ustadz disalah-salahin sih? jangan panggil saya Ustadz, panggil saya Hyung Agam aja. Beda resep? Enggak, itu resep turun-temurun kayak gitu pak. Yakin banget saya, telur dadar itu harus banyak. Soalnya kayak telur mata sapi itu harus banyak. Soalnya kalau nggak bakal lengket. Abi aja. Cowok selalu salah. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah, terima kasih telah kita berbagi daging dan teman-teman menyerap daging. Daging itu jangan dikonsumsi sendiri, tapi bagi-bagi ke yang lain-lain gitu. Agar ilmu itu semakin mengikat, sampaikan kepada yang lain. Agar ilmu itu semakin barokah, kita amalkan kepada yang lain. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Intinya saya mau mengatakan sekali lagi kepada Bang Diki, nggak ada yang lebih kaya dibandingkan dengan Nabi. Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Tahu Nabi Ibrahim itu kaya banget tak? Bapak perhotelan dunia itu bukan siapa, tapi bapak perhotelan dunia dari dulu sampai sekarang itu namanya Pak Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu setiap malamnya dia menyembelih 100 ekor unta. Bang Diki sanggup? Nggak sanggup. Tapi maaf ya bang ya, lawannya Nabi, speednya Nabi gitu. Jadi kayak ibaratnya anak warrior lawan mitik glori. Setiap malam itu Nabi Ibrahim motong 100 ekor unta. Tujuannya apa? Kan dulu mah ziarahnya bukan ke Mekah ya, dulu mah ziarahnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina, datang ke situ dikasih sajian. Akhirnya apa? Dikasih hidangan, kemudian dikasih nginep di hotel-hotel bagus gitu. Udahlah bang, nggak usah ngerasa sok kaya, karena yang kaya itu ternyata adalah kita yang nonton di sini, yang punya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Betul ya, Dil ya, setuju ya. Bang Bin itu bukan, Bang Diki itu nggak kaya pak. Yang kaya itu kita yang sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau Bang Diki sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, ya udah deh, kita mah nggak bisa ngelawan pak. kita tutup kalah juga akhirnya. Ya udah, kita tutup dengan kajian ini dengan mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Tutup dengan maaf kalau ada salah kata, maaf kalau tersinggung. Kita tutup dengan doa agar Allah menyelamatkan kita, agar Allah mengampuni dosa kita. Tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semuanya. Assalamualaikum, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gue mau semuanya, gue mau.